Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, mari sebelum kita kaji surat Al-A'raf ayat 160 161, kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qatta'nahu ithnatay asyrata asbatan umama wa auhayna ila Musa idh istasqahu qaumuhu an idrib bi'asakal hajar فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan penjelasan yang disampaikan oleh para ahli ilmu terkait dengan ayat yang terdapat dalam surat Al-A'raf ayat ke-169 160, mohon maaf, 160. Yeah. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, penjelasan yang disampaikan oleh para ulama terkait dengan ayat ini, ayat 160. Sebentar. Apa Pak? Yang muhtasarnya. Tadi kalau yang dalam tafsir Al-Muhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim, nanti kita ambilkan penjelasan yang lain. Muallif rahimahullah mengatakan wa qassamna bani Israila itsnatai asyrata qabilah, dan kami bagi Bani Israel itu menjadi 12 kabilah. Wa auhayna ila Musa hina talaba minhu qaumuhu ayyad'u Allah ayyasqiyahum anidrib ya Musa bi'asakal hajar. Kami wahyukan kepada Musa alaihissalam
ketika kaumnya minta kepada Musa agar Nabi Musa berdoa kepada Allah agar Allah memberikan minum untuk mereka. Maka Allah perintahkan kepada Musa alaihissalam untuk memukulkan asok, tongkatnya, al-hajar, pohon. Fadarabahu Musa fanfajarat minhu ithnata asyrata aina bi'adadi qabailihim al-ithnai asyrata. Jadi kemudian Musa memukulkan dengan tongkatnya, memukul di bebatuan. Dari bebatuan itu kemudian infajarat, muncrat, mengeluarkan air, mata air yang jumlahnya 12. Gitu ya. Sesuai dengan jumlah kabilah. Jadi di masing-masing kabilah itu ada sumber mata airnya. Qad alimat kullu qabilatin minhum mashrabahal khas biha. Masing-masing kabilah itu mengetahui sumber air minumnya yang khusus untuk mereka. Falastashtariku ma'aha fihi qabilatun ukhra. Jadi satu sumber mata air itu tidak menjadi kepemilikannya tidak berdua tapi masing-masing. Setelah itu kemudian Allah penjelasannya wa dhallalna 'alaihimus sahaba yasiru bisairihim wa yatawaqqafu bitawaqqufihim. Ketika mereka dalam perjalanan, ya kan, masing-masing itu mendapatkan naungan awan. Jadi setiap kabilah dan di setiap sumber air minum di situ ada awan yang menaungi mereka. Ketika mereka bergerak, maka mereka pun juga ternaungi oleh awan tersebut, tidak kena teriknya matahari. Dan ketika mereka berhenti, ya awan itu berhenti, tidak bergerak. Wa anzalna alaihim min ni'matina syaraban hulwan mithlal asal wa ta'iran saghiratan saghiran tayyibul lahmi yushbihu sammani. Kemudian kami turunkan juga kepada mereka minuman yang minumannya itu rasanya manis, manisnya seperti madu, asal seperti madu, bukan manisnya 1000 manis, ya, manis buatan, gitu ya. Wa ta'iran sahiran, termasuk burung kecil, tapi burung ini tayyibul lahmi, dagingnya itu rasanya enak. Pernah nyoba nggak? Nah, seperti saman. Saman itu puyuh, burung puyuh. Belum pernah kan nggak? Halo? Sampun. Nah, cuma nanti saya sebutkan caranya. Nggak. Kemudian waqafna lahum kullu min thayyibati ma razaqnakum, dan kami berikan kepada mereka seluruh apa yang kami rizkikan. Wa ma naqasuna syai'an mimma waqa'anhum minadh-dhulmi wa kufri wa kufranin ni'am, dan kami tidak mengurangi sedikit pun, kata Allah. Penjelasannya para ahli tafsir, meskipun di antara mereka ada yang melakukan kekufuran ataupun tindakan kezaliman, walakin kanu anfusahum yadhlimun, tetapi justru mereka yang mengurangi, melakukan kezaliman dengan mengurangi hudutiha hina awraduha mawaridal halak bimartaqabu takabu min mukhalafati amrillahi wa tanakkuri li ni'amihi wa syukri li ni'amihi. Tapi yang terjadi kemudian mereka dikurangi
karena mereka melakukan perbuatan yang menyalahi perintah Allah dan sekaligus mengingkari watanakkur li ni'amihi, mengingkari terhadap nikmat-nikmatnya. Nggih. Ngapunten. Kami tambahkan beberapa penjelasan dari ahli ilmu tentang ayat ini. Nggih. Bapak Ibu sekalian, mari kita coba cermati. Allah mengatakan wa qatta'nahum itsnatai asyrata asbatan. Wawunya ini kembali dan seperti kembali kepada sebelumnya, kami qatta'na. Asalnya itu qata'a. Qata'a itu memotong. Nggih. Qata'a itu memotong. Tapi kemudian ada tambahan ini ada tambahan huruf ta. Jadi aslinya itu qat ta'a. Itu asal artinya, asalnya. Karena dalam kaidah bahasa Arab, kalau terjadi huruf yang sama, gitu kan, yang satu sukun, yang satu berharokat dan harokatnya fathah, maka kemudian diidghamkan menjadi qatta'a. Kalau qatta'a asal artinya memutus, okay, ketika kemudian ditambah huruf, kaidahnya ziyadatul mabna ziyadatun fil makna. Tambahan kaidah kemudian memberikan makna yang berbeda. Apa maknanya? Menjadi qassama. Qassama, membagi. Tetapi pembagian ini sudah ada ketetapannya. Karena itu dan kami telah tetapkan pembagiannya. Ngaten. Jadi beda dengan qasama. Qasama ini sumpah. Tapi ketika kemudian ada huruf, ada tasydid qasama, maka maknanya membagikan. Dan kami telah benar-benar menetapkan untuk hum di sini Bani Israel. Siapa Bani Israel itu? Abna Yakub, anaknya Yakub alaihissalam. Anaknya Yakub. Yakub anaknya Ishak. Nggih. Ishak anaknya Ibrahim. Ibrahim punya anak Ishak, kemudian Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak 12. 12 ini yang ar-rijal, laki-laki semua. Nah, itu saya tidak bahas istri, jumlah istri. Intinya anaknya laki-laki 12. Kenapa? Karena nisbah penyandaran, nisbah ini kepada laki-laki, kepada rajul, bukan kepada wanita. Nah, jadi termasuk di dalamnya di sini siapa? Yusuf alaihissalam. Yeah. Makanya Bapak Ibu sekalian, di Quran itu banyak menceritakan tentang Ibrahim alaihissalam. Yeah. Kenapa? Karena Ibrahim ini istimewa. Coba jenengan ketika kita sholawat itu kepada
Ibrahim alaihissalam, sebagaimana juga kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali. Nah, ini yang menjadi istimewa, Pak. Ya. Jadi berarti Allah hadirkan kisah untuk keluarga itu di sini. Keluarga Rasul dan keluarga Ibrahim alaihissalam. Makanya Ibrahim dikatakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Lah di sini disampaikan, dan kami telah tetapkan pembagian Bani Israel itu menjadi 12 asbaton. Asbat itu jamak dari kata sibtun. Sibtun itu cucu, ya, keturunan. Jadi dari keturunan Yakub alaihissalam, asbaton umama. Jadi menjadi asbat. Asal maknanya nggih, asbat itu berasal dari kata sibtun. Sibtun itu cucu. Cuman di sini dimaknakan qabail, beberapa kabilah atau suku. Nggih. Sebagaimana kabilah-kabilah dalam bahasa Arab. Jadi muallif rahimahullah menyampaikan wa farraqna qauma Musa min bani Israil 12 qabilatin bi adadil asbat wa hum abna'u Yaqub. Kullu qabilatin ma'rufin min jihati naqibiha. Dan masing-masing dari 12 ini, 12 keturunan Yakub ini, 12 itu masing-masing ada nakibnya. Nakib itu penanggung jawab. Jadi masing-masing kabilah, masing-masing sibtun atau kabilah itu ada penanggung jawabnya. Ya, kepala suku, Pak Kampung. Wa auhayna ila Musa. Kemudian setelah mereka ini, coba ini kan istimewa, sudah dijadikan 12 kabilah. Kemudian kami wahyukan kepada Musa alaihissalam idistasqa qaumuhu. Jadi pengikut Musa alaihissalam, atba Musa alaihissalam, itu ketika ada masalah minta kepada mengajukan tolak. Jadi melakukan permohonan kepada Musa alaihissalam. Kalau yang dikisahkan dalam surat Al-Baqarah itu apa perintahnya? Wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Jadi ketika mereka membunuh salah satu pengikut Nabi Musa alaihissalam, terus tidak ada yang ngaku, kemudian akhirnya Allah memerintahkan kepada Musa agar mereka menyembelih baqarah, sapi betina. Ketika kemudian sudah ditetapkan sapi betina, gitu kan, mereka masih sapi betina yang tua atau yang muda. Akhirnya dikatakan oleh Allah la faridun wala bikrun. Jadi tidak tua dan tidak muda. Kira-kira usia berapa? Dalam sapi tertua itu usia berapa? Yang kemudian tidak mungkin untuk beranak lagi. Dalam 40 tahun. Oh, sapi. Kalau 40 tahun. Ini yang punya sapi. 7 tahun mungkin ke? Dalam berapa?
Oh 12. Nah, ini sapi. Jadi sapi maksimal usia 12 tahun itu sudah tidak lagi produktif. Itu kan untuk sapi betina. Nah, ini tidak tua dan tidak muda, berarti kisaran usia 6 sampai 8 tahun. Sudah begitu, mereka masih mengatakan sapi usia 6 dan 8 banyak di tempat kami. Warnanya apa? Akhirnya disebutkan warnanya adzhab, sofro. Sofro itu warna keemasan. Sofro. Sofro itu kuning emas. Kuning. Lah itu pun masih banyak. Warna sapi yang kuning emas itu banyak. Seperti apa lagi? Kemudian dijelaskan oleh Allah yang tidak pernah digunakan untuk membaca, tidak pernah digunakan mengangkut air, dan tidak pernah dipekerjakan apapun. Baru alias mulus. Gagal, hampir jadi gagal. Itu Bani Israel. Jadi kalau sudah dikasih tahu perintah, kemudian masih banyak, itu mengikuti jejak Bani Israel. Tapi kan bertanya itu tidak salah, kan? Oh iya. Tanpa pengetahuan, tanpa bertanya kan salah lagi. Betul. Maksudnya itu ini jawabannya sudah jelas, tapi masih banyak ingin. Nah itu beda lagi. Karena bertanya itu diperintahkan oleh Allah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu kalau memang kamu tidak tahu. Jadi kalau tidak tahu yang harus tanya. Malu bertanya sesat jalan, masuk gang buntu. Yang kedua, tapi Bani Israel itu Masya Allah, Pak, sisi yang lain. Ketika mereka mengalami kesulitan di sini dari sebab alma, sumber air, mereka minta kepada Musa, wahai Musa, kamu kan dekat dengan Allah, coba mintakan kepada Allah agar Allah menurunkan sumber mata air. Sudah dilayani oleh Musa dengan memukulkan dengan tongkatnya. Apa yang dipukul? Al-hajar, bebatuan. Jadi batu dipukul oleh Musa, kemudian muncul sumber air. Itu kan mukjizat, gitu, mukjizat. Karena dipukul kemudian muncul 12 sumber air. 12. Karena itu dari 12 sumber air ini ditetapkan untuk masing-masing anak, masing-masing kabilah tadi, sib tadi. Siapa yang bertanggung jawab? Nakibnya. Jadi nakib bertanggung jawab untuk kelanggengan sumber mata air. Begitu, sudah. Air melimpah tapi tidak ada makanan. Ternyata butuh airnya ini kok hanya air putih saja, tidak ada manis-manisnya. Akhirnya coba Allah sampaikan, wa anzalna alaihimul manna. Kemudian kami turunkan, kata Allah, untuk mereka al-man. Man ini air yang ada manis-manisnya. Rasanya seperti, jadi ini al-halwa. Manna ini al-halwa, manisan. Rasanya seperti madu. Air apa kira-kira? Dalam? Ya air madu. Gitu, air putih dikasih madu. Ini sudah dikasih. Sudah dikasih ini, minta lagi. Loh kalau cuman minum saja,
sumber air untuk hewan ternak sudah, kemudian untuk mandi sudah, untuk kebutuhan tubuh sudah, lah perlu ada karbohidratnya akhirnya dan protein, kemudian dikasih as-salwa. Salwa ini burung, ya, burung kecil. Jadi tairun sohirun, ya, ladzidul lahm, ya, ladzidul lahmi. Jadi burung kecil tapi lahamnya, dagingnya itu lezat, gitu kan? Kalau di sini di para ahli tafsir seperti samani. Samani itu burung puyuh. Hah? Burung camar itu kan lagu, Pak. Nggih. Apa? Betaria sonata. Nggih. Ah, itu. Masa lalu. Nggih. Jadi kalau kutilang kan kurus tinggi langsing, Pak. Ini puyuh. Sebenarnya jadi sejenis burung puyuh, ternyata itu adalah terkuku. Nggih. Terkuku. Cuman di sini orang menyebutkan kayak, padahal saya lebih cenderung maknanya burung terkuku. Nggih. Meskipun ada yang memaksudkan, yang dimaksudkan adalah merpati. Nggih. Ya, jenis. Tapi kita sudah nyoba, nggih. Merpati, terkuku dan puyuh itu paling lezat terkuku. Meskipun hanya dikasih bawang putih, garam plus kunyit sedikit, itu dihaluskan, dikasih air, direndam, digoreng, sama-sama menggunakan seperti itu yang lezat terkuku. Tapi ini bukan berarti kemudian saya mengajak jenengan untuk nembak burung terkuku, betul? Ya, di sini. Cara masaknya ini itu ketika dibakar, ya, dibakar itu diolesi dengan madu. Jadi diolesi madu. Itu masaknya. Dalam? Iya, loh enggak. Jadi diproses bakar itu kan ada margarin, ya. Dikasih margarin, kemudian diolesi madu, terus nanti terus dibalik pakai itu lagi sampai matang. Itu yang lezat itu. Lah, jadi ini sudah dikasih, ya, wa anzalna alaihimul manna wassalwa. Sudah begitu, ini masih wa dhallalna alaihimul ghamam. Kalau mereka menempuh perjalanan di siang hari, itu dikasih oleh Allah as-sahab, awan. Jadi awan menaungi ketika terik matahari. Kepanasan, betul. Ketika kemudian dia istirahat, juga awan itu berhenti. Ini yang Allah anugerahkan kepada mereka. Karena itu kemudian coba di tengah gurun pasir, gitu kan, ya, minumannya manis seperti madu, kemudian makanannya lezat, gitu kan, ya, terus tidak kepanasan. Makanya kata Allah, kulu min thayyibati ma razaqnakum, nikmati dari yang baik-baik yang kami rezekikan. Tapi justru mereka fabaddalal ladzina zalamu minhum rijsan. Apa yang diganti? Mereka, jenengan cermati kaitannya di surat Al-Baqarah, ya. Surat Al-Baqarah jenengan pirsani.
Ya. Di ayat 60 kalau nggak salah, surat Al-Baqarah. Sebentar. Oh, ini Ali Imran. Sebentar ya. Nggih. Ayat 60 nggih. Wa id qultum ya Musa. Mboten ayat 61 berarti. Wa id qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin. Kami tidak sabar kalau hanya tidak tahan kalau hanya makan satu jenis makanan. Itu Pak. Alias merasakan kebosanan. Kok tidak ada rujak cingurnya, katanya. Akhirnya, fad'u lana rabbaka rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard. Jadi mereka minta bakal, ya, bawang merah, bawang putih, wa kitha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Jadi yang diminta justru makanan-makanan yang seperti itu. Padahal sudah dikasih makanan yang lezat, gitu ya. Sudah diberikan, tapi justru minta basol. Basol itu bawang. Ya. Bawang itu kalau biasanya kalau jenengan pirsani itu kan bawang bombay, nggih. Itu setiap makan nasi kebuli, nasi bukhari itu kan pakai bawang bombay. Tapi bawang bombay mereka makan tanpa digoreng atau tanpa dikukus, alias mentah, manis, keras ngaten nggih. Tapi bawang itu diberi oleh Rasul, kalau Rasulullah SAW mengatakan kalau orang habis makan bawang berarti bawang merah atau bawang putih itu sikat gigi dulu kalau mau sholat subuh, sholat berjamaah, gitu kan? Karena Rasulullah la yaqrabanna musallana, jangan mendekati musola kami kalau baru makan. Apalagi kalau kemudian makan habis isya, makan sate, bawangnya mentah, gitu. Terus waktu subuh tidak sikat gigi di sampingnya, wah, itu baunya sedap sekali. Makan durian juga sama, gitu ya. Jadi itu diperintahkan oleh Rasul untuk pakai sikat gigi, ya, siwak, ya, untuk membersihkan karena bau. Bahkan kalau musim panas, kenapa itu nggih? Musim panas kalau jenengan cermati di Timur Tengah, musim panas ataupun musim dingin. Kalau musim panas itu kan airnya di atas loteng, otomatis kena terik matahari 24, ya, siang hari full. Akhirnya airnya panas. Karena itu biasanya mereka kalau sudah musim panas itu rata-rata 3 hari sekali baru mandi. Kenapa? Full AC di rumahnya 24 jam. Itu kalau di Timur Tengah, termasuk di Pakistan dan sekitarnya sama. Kalau sudah musim panas, apalagi derajat sudah tinggi, mereka justru tidak mandi kecuali 3 hari sekali. Kenapa? Airnya panas, masih belum ada pendingin, itu masih rata-rata. Dan mengkonsumsi bawang sehingga mohon maaf kesannya adalah jorok. Kaosnya yang dipakai kaos putih sehingga
dari ketiaknya itu warnanya sama dengan, hampir mirip dengan warnanya perasan kunyit. Karena itu mereka hanya pakai ini aja, seret-seret semprot gitu aja. Begitu. Musim dingin lebih parah lagi. Musim dingin itu kan sudah seperti kapan beberapa waktu yang lalu di Madinah itu sampai 8 derajat Celcius. Gitu, di Madinah. Apa yang terjadi? Mereka kemudian baru mandi pada hari Jumat. Jadi ketika hari Jumat saja mandi. Jenengan bisa bayangkan selama 6 hari tidak mandi, kemudian mengkonsumsi bawang merah dan bawang putih, sudah jadi satu. Ini makanya kemudian Allah mengatakan kan fabaddalal ladzina zalamu, kami ganti kepada orang-orang zalim itu. Kenapa zalim? Karena sudah dikasih yang enak oleh Allah, justru kemudian minta yang jenis lain. Makanya kemudian Allah mengatakan wa ma zalamuna. Jadi tidaklah mereka menzalimi kami, walakin kanu anfusahum yadzlimun, tapi justru merekalah yang melakukan kezaliman. Apa kezalimannya? Dua di sini. Kezaliman yang disampaikan oleh muallif rahimahullah dalam mentafsirkan ayat, dalam tafsirnya, satu, kufrun ni'am, mengingkari nikmat Allah. Begitu. Makanya di sini yang diingatkan juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita, wabil khusus para ibu, itu hati-hati dengan kufrun ni'am, kufur nikmat. Karena ini menjadi sebab banyaknya penghuni neraka itu. Itu bukan karena apa-apa, tapi karena kufur nikmat. Yang kedua, kezaliman yang mereka lakukan adalah mukhalafatu amrillah, menyalahi perintah Allah. Ya, perintah Allah untuk sujud, mereka tidak sujud. Artinya untuk beribadah, tidak beribadah. Ya ini. Bahkan jangan coba cermati. Wa idz qila lahum uskunu hadhil qaryah. Ingatlah ketika diperintahkan kepada 10 ayat 12 ini, uskunu, tinggallah di negeri ini. Uskunu hadhil qaryah, tinggallah di negeri ini. Tapi mereka tidak mau. Di mana itu? Awalnya kan mereka diminta untuk menempati Baitul Maqdis, karena mereka sebelumnya berada di Mesir, gitu, Mesir. Kemudian diajak hijrah oleh Musa alaihissalam, mereka untuk tinggal di sini tidak berkenan, begitu. Tapi sekarang mereka ingin menjadikan negara Israel Raya. Wa kulu minha haitsu syi'tum, kata Allah. Terus makanlah dari sumber hasil dari yang ada di negeri ini. Apa sumber di sana, Pak? Di Palestina itu sekarang yang terbaik itu zaitun. Ya, zaitun. Ya, kemudian tin, watini wazaitun. Atin bukan pakai tok, pakai tak. Tin, buah tin, zaitun. Ini sumber. Bahkan Spanyol itu saat ini menjadi eksportir minyak zaitun terbesar ya di dunia. Itu Spanyol. Kapan? Setelah
Abdurrahman An-Nasir. Abdurrahman An-Nasir membuat kebijakan, dan kemudian di sana ada ulama yang kemudian menulis buku namanya Al-Filahah. Jadi di masa pemerintahan Abdurrahman An-Nasir ini meminta ahli ilmu yang ada untuk mempelajari tentang bagaimana tin dan zaitun ini tumbuh subur di Palestina, sehingga benih dari Palestina ini dibawa ke Spanyol, ya, di Spanyol, sampai kemudian menjadi lahan yang subur setelah diolah oleh di masa setelah kepemerintahan Abdurrahman An-Nasir. Bahkan rumah sakit Islam itu berdiri di Andalusia, tepatnya di Granada, ya. Jadi rumah sakit itu sudah ada di Spanyol, di Granada, sebelum Perancis kemudian dan sekitarnya, Italia. Kalau Italia kan Salero, di Salero begitu. Ya, di daerah situ ada rumah sakit, tapi konsep rumah sakitnya jauh tertinggal dari konsep rumah sakit yang ada di Granada, Spanyol. Ya. Jadi di sini kulu minha haitsu syi'tum. Sudah, nikmati dari hasil-hasil pertanian yang ada di negeri tersebut sesuka kalian. Wa qulu hittatun, dan kemudian hittah ini ada yang merubah, mereka mengganti hintah. Apa hintah? Hintah ada syair ini jawawut. Hintah gandum, bur, ya sejenis lah, bur, syair, hintah ini. Padahal perintah Allah wa qulu hittatun, yaitu perintah untuk meminta ampun, begitu. Tapi tidak mau. Wadkhulul baba sujatan, masuklah ke pintu yaitu Baitul Maqdis, kemudian melakukan sujud. Naghfir lakum khati'atikum, kata Allah, kami ampuni dengan sebab kalian melakukan itu. Bahkan sanazidul muhsinin, kami akan menambahkan kepada mereka yang berbuat ihsan. Tapi apa yang terjadi? Justru sebaliknya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ayat 160 ini menunjukkan kepada kita tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian anugerah yang Allah berikan kepada Bani Israel, ya, ketika mereka mengalami kesulitan itu minta kepada nabinya, kemudian nabinya meminta kepada Allah dan Allah wahyukan, semuanya sudah dituruti, tapi ending dari kehidupan mereka adalah kufur terhadap nikmat. Yang kedua, menyalahi seruan Allah. Di kita ini kan nikmatnya luar biasa yang Allah berikan, gitu. Negeri ini gemah ripah lah dinawi, semuanya ada. Tapi ketika kemudian ini terjadi, kufur dan menyalahi perintah Allah, maka berefek kepada kerugian. Yeah. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Monggo. Terkait dengan Palestina. Yeah. Allah itu kan menggambarkan di surat Al-Isra ayat 16. Yeah. Apabila aku mengajukan suatu negeri, maka aku pilihkan pemimpin pemerintahan. Ternyata pemimpin dan kaumnya tidak mau taat, sehingga Allah menghancurkan kaum itu yang menghancurkan. Terus pertanyaannya,
mengatakan wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Amarna mutrafiha fafasaqu fiha. Ya. Kemudian jadi di sini satu, ini ada orang mutrafiha itu adalah aghnia. Ya, amarna mutrafiha. Jadi kata Allah, kalau kami ingin menghancurkan satu kaum, maka sederhana. Gitu ya. Apa? Allah pilih orang-orang yang punya harta. Jadi menghancurkan ini dari para aghnia bermula. Dengan cara apa? Para aghnia ini dengan hartanya, dengan malnya, kemudian dengan kedudukannya, itu berbuat sesuka hati. Misal hartanya melimpah, kemudian ngundang untuk lakukan konser, konser. Konsernya itu ngajak dulu sholat jamaah maghrib isya nomboten. Nggih. Dalam boten. Ya kan? Ini siapa? Sponsor. Aghnia ini sebagai sponsor untuk kegiatan-kegiatan kemaksiatan. Itu. Sudah. Ketika konser gitu, ini kira-kira menyerukan kepada nidaul imani atau mboten? Seruan iman atau mboten ketika konser? Enggak. Malah anehnya itu para yang hadir pada saat konser itu taat betul. Ya. Taat yang sempurna kepada biduan dan biduanita. Gitu. Goyang, semua ikut goyang. Nggih. Semua duduk ikut duduk. Gitu. Ini di sini. Begitu. Yang kedua di sini. Yang kedua, para aghnia itu punya kedudukan. Biasanya inilah yang digunakan oleh para ini ruasa, para pemimpin. Pemimpin ini kan dipilih oleh asyu'ub, rakyat, gitu. Mediator komunikasi pemimpin itu melalui siapa? Aghnia. Dengan cara apa? Bagi-bagi. Ini gitu. Jadi Allah mengatakan idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku. Di saat yang bersamaan para aghnianya juga fasik. Fasik itu melakukan perbuatan yang menyimpang dari aturan Allah. Fafasaku fiha. Karena itu fadammarnahum, kami binasakan mereka. Nah, karenanya Islam kan memberikan gambaran ni'mal mal fi ar-rajul as-salih. Sebaik harta itu ketika harta itu di tangan orang saleh. Begitu. Nah, bagaimana dengan Filistin? Di Filistin, apakah kemudian mereka salah memilih pemimpin? Betul, Pak. Jadi pertama dulu itu kita ingat ada Yasser, kemudian ada Husni Mubarak, kemudian Raja Abdullah, itu di Yordania. Ini Yordania itu
dikatakan Al-Mamlakah Al-Hashimiyah. Tapi jangan cermati, saat itu di masa era ini itu dikatakan Mamlakatul Jin, kerajaan jin terbesar. Jadi meminta untuk mempertahankan kedudukannya dengan isti'anah bil jin, meminta tolong dengan jin. Kemudian Husni Mubarak, Yasser Arafat, inilah yang kemudian termasuk belakangan yang kemudian menjual tanah Golan kepada siapa? Iya. Jadi di sini memang efek bahaya itu ketika pemimpinnya bermasalah di tengah kaum muslimin. Jadi di sini masalahnya. Cuman yang menyadari tidak banyak. Karena itu ingin mengembalikan, ya kan? Yasser Arafat itu istrinya Suhatawil. Suhatawil ini Kristen. Jadi istrinya Yasser Arafat adalah Kristen. Begitu. Kemudian partainya adalah, kemudian di sana ada Saddam Hussein, partainya adalah Al-Ba'thul Qaumi, gitu kan? Jadi bermasalah. Makanya solusinya Dr. Majid Irsan Kailani menulis sebuah buku dengan mengatakan bahwa bagaimana Salahuddin mengambil alih Baitul Maqdis itu. Di situ diproses bagaimana supaya kita bisa mengembalikan generasi di era Salahuddin. Nah, itu untuk kembali Filistin. Tapi janji Allah jelas bahwa Filistin ini nanti itu akan merdeka. Jelas itu. Dan di situ terjadi perang antara Islam dan Yahudi. Itu pasti. Kapan? Ketika sudah muncul generasi ajyal seperti ajyal Salahuddin, generasi seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Sekarang sudah perang. Sekarang sudah perang. Iya, cuman masih belum. Kan masih terus berlanjut, Pak. Nah, tinggal di negeri kita pun sama. Kemakmuran itu akan diraih ketika generasi menjadi generasi yang soleh. Begitu. Kalau seperti ini saja, masih seperti ini umat, ya semakin terpuruk kondisinya. Makanya menjadi kewajiban kita kalau ingin mengembalikan ya anak-anak kita. Ya, harus dimulai dari anak-anak. Karena Rasulullah mengambil alih dan membangun peradaban itu bermula dari anak-anak muda. Anak-anak kita lah yang akan mengambil peran ke depan, insyaallah. Sikap, nggih. Keutamaan baca Al-Quran malam tadi 100 ayat itu apakah ketika sebelum sholat atau habis sholat? Ini sebenarnya keutamaan itu berlaku di dua sisi, bisa di dalam sholat dan di luar sholat. Kalau di dalam sholat mengacu Rasulullah SAW sholat malam, ya Rasulullah sholat malam kan membaca surat Al-Baqarah, kemudian Ali Imran plus An-Nisa. Ini 1 rakaat. 1 rakaat. Jadi 1 rakaat itu baca Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa. Ada lebih, gitu kan ya? Kita, nah, udah. Kita sholat 5 waktu itu jamaah paling tinggi waktu. Dah. Taraweh saja itu kita itu paling 5-6 ayat. 5 ayat dari surat Al-Baqarah itu aja sudah banyak yang mengok-mengok itu. Gitu. Mengok-mengoknya dengan cara apa? Banyak yang
berdehem pada saat sholat tarawih. Itu kan menyinggung tanpa sadar. Begitu, padahal tidak batuk gitu. Makanya itu gara-gara ini. Terus bagaimana kita akan muncul generasi ini kalau sholat saja masih gitu kan? Jadi masuk di dalamnya, di dalam sholat dan di luar sholat. Sekap Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang 2 ayat yang kita kaji mudah-mudahan Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Hadirnya kita di tempat ini mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisinya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keistiqomahan dalam kebaikan, keistiqomahan dalam ketaatan, dan mudah-mudahan Allah mengantarkan kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Putra putri dan cucu kita Allah jadikan menjadi putra putri yang saleh dan salehat. Allah kumpulkan kita di surga bersama mereka kelak. Allah berkahi harta kita, Allah berkahi waktu kita, Allah berkahi rumah tangga kita, dan mudah-mudahan dengan keberkahan itu Allah Subhanahu wa taala menghadirkan rahmatnya yang terbaik untuk kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.